Oke, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang teknik dalam mengemudi mobil. Saya akan menjelaskan tentang 3 teknik. Yang pertama adalah teknik parkir seri, teknik parkir paralel, dan teknik jalan menanjak. Oke, untuk lebih jelasnya simak video berikut ini. Yang pertama, kita akan membahas tentang parkir seri. Parkir seri adalah parkir di mana pengemudi harus bisa melakukan penempatan posisi tegak lurus dari arah jalan. Nah, teknik parkir seri ini sering juga disebut dengan parkir berjajar atau sejajar. Berikut ini adalah teknik cara parkir seri. Perhatikan ya teman-teman. Untuk parkir seri yang pertama yang harus diingat posisi setir ya. Kalau belakangnya mau kiri kita putar kiri, belakangnya mau kanan kita putar kanan. Oke, sekarang kita langsung saja kita lihat ketika kita mau parkir, kopling tinjak penuh, masukkan gigi parkir ya. Posisi kaki itu seperti ini. Jadi jangan di atas gas, tapi kaki yang kanan itu di atas rem. Nah, kemudian kalau mau jalan, tinggal diangkat pelan, kita olah koplingnya, ya kita jalan pelan. Nah, kemudian kita fokus di spion kiri karena kita mau masuk ke sebelah kiri. Ya. Kita lihat trafikonnya, yang jadi patokan itu trafikon yang paling depan ya. Nah, kita dekati. Nah, kalau sudah dekat seperti ini, kita langsung jangan sampai melonjak, tapi kira-kira tadi jarak 1 jengkal itu kita langsung putar pol mentok ya, seperti ini nih. Nah, tahan setirnya. Kalau udah lurus seperti ini, langsung dibalas 2 kali putaran lagi. Nah, cukup ya, oke. Kemudian setelah selesai, netralkan handle. Yang kedua adalah teknik parkir paralel. Parkir paralel adalah parkir di mana pengemudi harus menempatkan posisi sejajar dengan jalan. Oke, sekarang kita lihat bagaimana teknik cara parkir paralel. Oke, baik. Sekarang kita akan belajar teknik parkir yang kedua, ya, yaitu parkir paralel. Nah, parkir paralel itu adalah parkir memanjang. Nah, biasanya itu kalau di tempat parkir itu ada 2 mobil, ya, kemudian kita harus masuk di tengah-tengahnya, itu namanya parkir paralel ya, memanjang. Bagaimana caranya kita bisa masuk ke tengah-tengah? Nah, jarak untuk parkir paralel itu harus ya minimal 1,5 mobil ya, 1,5 mobil. Kalau jaraknya 1 mobil itu ya tidak bisa, jadi harus ada 1,5 mobil. Maka kita lihat kalau misalkan di jalan kita mau parkir paralel, kita lihat dulu posisinya. Oh, itu jaraknya ada 1,5 mobil atau 1/4. Nah, 1/4 itu sangat mepet sekali ya. 1/2-nya itu ya bisa kita masuk berarti. Oke, jadi kita mulai ya. Caranya kopling tinjak penuh, masukkan gigi mundur R ya. Kemudian kita fokus ke spion. Nah, dilihat trafikonnya, tetap patokannya ya trafikon yang paling depan ya. Oke, sekarang kita atur koplingnya supaya mobil itu berjalan ya. Oke, kita angkat pelan. Oke, kalau parkir paralel itu nanti belakangnya ya itu biar melonjak sedikit ya. Nah, kita lihat nanti patokannya gini aja ya. Ban kita itu sudah, nah posisi ban itu sudah lurus dengan trafikon yang depan. Nah, baru kita putar setirnya, kita fokus ke spion lagi. Nah, oke, perhatikan sini ya. Nah,
posisi pojok mobil kita kalau sudah lurus dengan trafikon yang posisi di pojok itu, nah, kita langsung luruskan kembali setirnya ya. Kita luruskan kembali, kita putar 2 kali putaran, 1 2, oke, berarti sudah lurus. Kita lihat spion lagi. Nah, kita jangan langsung banting setir ke kanan terus full, tapi biar lurus dulu ya, nanti dikira-kira ya, kita angkat lagi pelan. Oke, terus oke. Nah, perhatikan sini. Nah, ketika posisi kita ya, bahu kita sudah lurus dengan trafikon yang ada di pojok depan. Nah, bahu kita sudah lurus, artinya berarti kita bisa langsung putar setirnya ke kanan full ya, seperti ini. Ini posisi sudah hampir lurus ya. Kita masukkan gigi 1. Nah, kemudian setirnya diputar ke kiri. Karena tidak terlalu banyak, berarti tidak usah sampai full 2 kali putaran. Nanti tinggal maju sedikit saja. Kalau sudah lurus, kemudian banyak diluruskan kembali. Nah, ini hanya mencari lurusnya saja. Oke. Yang ketiga, kita akan membahas tentang teknik jalan menanjak. Nah, ketika berpergian dengan mobil, terkadang kita terpaksa melewati jalur tanjakan. Buat yang sudah menguasai teknik mengemudi di tanjakan, tentunya tidak merasa takut ketika harus melalui jalur itu. Baik, sekarang kita akan belajar di medan tanjakan. Ya, medan tanjakan itu berarti posisi menanjak, di mana pada posisi menanjak itu kita harus bisa menguasai mobil. Artinya ketika macet kita harus bisa berhenti, dan ketika mau jalan tidak sampai mobil kita mundur sehingga bisa terjadi kecelakaan. Oleh karena itu ada beberapa teknik yang dapat kita lakukan pada posisi menanjak. Yang pertama, kita bisa menggunakan rem kaki, yang kedua handrem, dan yang ketiga bisa menggunakan metode setengah kopling ya. Setengah kopling itu berarti memadukan antara gas sama kopling. Nah, jika kita menggunakan rem kaki, langkah yang pertama, begitu naik kita langsung berhenti menggunakan rem kaki, set posisinya ya. Nah, ketika kita mau jalan, jangan sekali-kali kita itu langsung membuka kaki kanan untuk pindah ke gas, karena pasti mobilnya mundur. Nah, perlu diperhatikan tekniknya. Yang harus kalian pahami adalah pertama ya, angkat koplingnya pelan sampai mobilnya getar. Nah, dirasakan sampai mobilnya getar ya, dirasakan. Setelah getar, terasa ya, kakinya yang kanan yang di atas rem kita buka pelan. Oke, pelan ya. Nah, ketika dibuka pelan kemudian mobil sudah tidak mundur, berarti posisinya sudah pas, kaki langsung cepat pindah ke gas. Nah, langsung pindah ke gas, kemudian langsung tambah gasnya sedikit. Nah, ditambah lagi sedikit sesuai dengan medan tanjakannya. Nah, itu kira-kira teknik ditanjakan dengan menggunakan rem kaki. Nah, sekarang yang kedua, kita gunakan handrem. Nah, ketika kita menggunakan handrem ya, otomatis kaki yang satunya bisa leluasa pindah ke gas karena handrem.
pakai rem tangan. Nah, ketika kita menggunakan rem tangan berarti otomatis jauh lebih mudah karena kaki yang kanan bisa standby di atas gas, ya, bisa mengolah gas sesuai dengan medan tanjakannya. Ya, kalau mau jalan berarti kakinya sudah siap, ya, gasnya sudah diatur. Nah, nanti tinggal koplingnya yang diolah, handremnya dipegang. Nah, kalau nanti mobilnya sudah getar, sudah gerak, nah, seperti ini sudah gerak, nah, baru dilepas. Nah, ketika dilepas nanti kita tidak akan mundur kalau sudah pas posisinya. Oke, itu teknik tanjakan dengan menggunakan handrem. Nah, yang ketiga kita menggunakan metode setengah kopling. Nah, setengah kopling itu biasanya dipakai pada waktu kita macet atau berhenti di tanjakan yang posisinya itu tidak lama. Ya, seperti pada waktu naik kemudian menunggu mobil lewat, kita bisa menggunakan metode setengah kopling. Nah, kalau macetnya terlalu lama, ya kita gunakan rem kaki, ya, atau rem. Setengah kopling itu berarti memadukan antara gas sama kopling. Jadi kalau nanjak berarti nanti kita jalan, kemudian kita pelan, ya, pelan diatur koplingnya sampai berhenti sendiri. Set. Nah, sudah berhenti seperti ini, koplingnya jangan sampai berubah. Kalau koplingnya keinjek berarti mobil bisa mundur, ya, artinya harus seimbang antara gas sama kopling. Nah, kalau sudah seimbang seperti ini, tahan aja. Nah, kalau mau jalan berarti gasnya ditambah sedikit dulu, nah, sampai agak bunyi sedikit, ya, agak getar sedikit. Nah, kemudian koplingnya diangkat pelan, jangan langsung tinggi-tinggi, ya. Jadi pelan sambil dirasakan. Nah, kalau sudah jalan tahan terus, ya, kemudian jalan. Oke. Kemudian kalau mau berhenti lagi, misalkan macet pakai mau setengah kopling, berarti nanti koplingnya dikurangi sedikit, ya, tekan sedikit. Nah, jangan terlalu nekan. Kalau terlalu nekan mobil bisa mundur. Nah, kalau mundur berarti harus diangkat lagi sedikit. Kalau angkat jalan terus berarti belum seimbang, ya, ditekan lagi sedikit sampai mobilnya berhenti, ya, dikira-kira. Oke, seperti ini. Nah, ini berarti posisinya sudah pas antara gas sama koplingnya. Ini bunyi mobilnya juga sudah terasa, ya, berarti ini sudah pas. Nah, menggunakan setengah kopling ini berarti pada posisi yang tidak lama, ya. Kalau lama nanti koplingnya cepat hangus, ya. Oke, jadi teman-teman sudah tahu ya tentang teknik parkir dan teknik jalan menanjak. Saya kira di video kali ini cukup sekian. Share jika video ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai bertemu di video pembelajaran selanjutnya. Bye-bye.